Terima kasih kepada Teh Selvi atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak kepada materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai filsafat alam. Di dalam risalahnya yang berjudul Al-Ihanat an Al-Ilat Al-Fa'ilat Al-Qaribat fi Kaun wa Al-Fasad, pendapat Al-Kindi sejalan dengan Aristoteles bahwa benda di alam ini dapat dikatakan wujud yang aktual apabila terhimpun 4 pilar. Yakni yang pertama itu al-unsyariyat, yaitu materi benda, yang kedua itu al-syariyat atau bentuk benda, yang ketiga itu al-fa'ilat, yaitu pembuat benda agen, dan yang keempat itu at-tamamiyat, yaitu manfaat benda. Selanjutnya Al-Kindi membagi ilat al-fa'ilat itu menjadi dua, yaitu qoribat dan ba'idat, yang berarti dekat dan jauh. Ilat yang dekat atau qoribat ada yang bertalian dengan alam dan ada pula yang bertalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilat yang jauh atau ba'idat hanya bertalian dengan Allah saja. Jadi kalau dicontohkan dengan sebatang kapur tulis, pabrik yang memproduksi kapur tersebut disebut ilat yang dekat atau qoribat. Dan manusia yang menciptakan pabrik tersebut disebut ilat yang jauh atau berasal dari alam, yaitu ba'idat tabi'i. Namun pada hakikatnya yang menciptakan pencipta pabrik tersebut adalah ilat ba'idat ilahi, yang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Kindi mengkaji ulang prinsip kodimnya alam yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seandainya misalkan alam ini tidak terbatas, lalu diambil sebagian, maka yang tinggal apakah terbatas ataukah tidak terbatas? Itu yang menjadi pertanyaan. Jika yang tinggal terbatas, bila ditambahkan kembali kepada bagian yang dipisahkan, maka hasilnya tentu terbatas pula. Dan inilah yang benar. Tetapi bertentangan dengan pengandaian semula bahwa alam ini sebelum dibagi atau diambil sebagiannya tidak terbatas. Jadi hasil dari penambahannya menjadi terbatas dan tidak terbatas. Suatu kontradiksi yang tidak dapat diterima. Sekiranya yang tinggal setelah diambil tidak terbatas, sedangkan keseluruhannya sebelum diambil juga tidak terbatas, maka berarti benda sama besar dengan bagiannya. Hal ini adalah kontradiktif dan tidak bisa diterima. Akan tetapi setelah penjumlahan keduanya menghasilkan lebih besar daripada yang sebelumnya, berarti yang tidak terbatas lebih besar daripada yang terbatas. Maka hal ini merupakan kesimpulan yang tidak dapat diterima. Atas dasar itulah Al-Kindi berkesimpulan bahwa alam semesta ini pastilah terbatas. Dan ia menolak secara tegas pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa alam semesta tidak terbatas atau qadim. Telah dikemukakan bahwa pendapat Al-Kindi tentang baharunya alam sama dengan pendapat kaum teolog muslim dan berbeda dengan pandangan kaum filosof muslim yang datang sesudahnya yang menyatakan bahwa alam ini qadim. Telah dijelaskan juga bahwa Al-Quran hanya menginformasikan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Al-Quran tidak menginformasikan tentang proses penciptaannya. Apakah dari tiada menjadi ada sehingga alam ini harus dikatakan hadis atau baharu, atau penciptaannya dari materi yang sudah ada semenjak zaman azali dengan artian mengubah ada dari suatu bentuk ke bentuk yang lain sehingga alam ini harus dikatakan qadim. Materi berikutnya yaitu filsafat jiwa. Tidak mengherankan bahwa pembahasan tentang jiwa menjadi agenda yang penting dalam filsafat Islam. Hal ini disebabkan jiwa termasuk unsur utama dari manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa intisari dari manusia, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu tuh sebagai intisari dari manusia gitu. Kaum filosof muslim memakai kata jiwa pada apa yang diistilahkan Al-Quran dengan al-ruh. Akan tetapi kata nafsu dalam pemakaian sehari-hari berkonotasi dengan dorongan untuk melakukan perbuatan yang kurang baik, sehingga kata ini sering dirangkaikan menjadi satu dengan kata hawa, yaitu hawa nafsu. Justru itu kaum filosof
kaum filosof muslim membahas jiwa mendasarkannya pada filsafat jiwa yang dikemukakan para filosof Yunani. Kemudian mereka selaraskan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa jiwa sebagai yang melarang atau tidak sama dengan hawa nafsu sebagai yang dilarang. Al-Kindi menolak pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa jiwa manusia sebagaimana benda-benda tersusun dari dua unsur, materi dan bentuk. Dalam hal ini, pendapat Al-Kindi lebih dekat pada pendapat Plato yang mengatakan bahwa kesatuan antara jiwa dan badan adalah kesatuan aksiden. Binasanya badan tidak membawa binasa pada jiwa. Namun ia tidak menerima pendapat Plato yang mengatakan bahwa jiwa berasal dari alam ide manusia. Menurut Al-Kindi, apabila segala yang berbentuk empiris atau benda dan memusatkan pandangan pada hakikat-hakikat sesuatu, niscaya akan terbuka baginya pengetahuan tentang yang gaib dan mengetahui rahasia-rahasia ciptaan. Akan tetapi apabila tujuan manusia hidup di dunia ini ingin mendapatkan kelezatan makan dan minum atau materi semata, maka akan tertutup jalan bagi daya pikirnya untuk mengetahui hal-hal yang mulia, dan tidak mungkin sifatnya mencapai kualitas kesempurnaan atau kemuliaan menyerupai sifat kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Gitu. Ia gambarkan akal sebagai suatu potensi sederhana yang dapat mengetahui hakikat-hakikat sebenarnya dari benda-benda. Akal yang selamanya dalam aktualitas ia tidak sama dengan akal potensial tetapi lain daripadanya, akal yang bersifat potensial yakni akal murni yang ada di dalam diri manusia yang masih merupakan potensi dan belum menerima bentuk-bentuk indrawi yang akali. Akal yang bersifat perolehan ini adalah akal yang telah keluar dari potensialitas ke dalam aktualitas, dan mulai memperlihatkan pemikiran abstraksinya. Akan perolehan ini dapat dicontohkan dengan kemampuan positif yang diperoleh orang dengan belajar. Misalnya tentang bagaimana cara menulis, penamaan perolehan. Agaknya dimaksudkan oleh Al-Kindi untuk menunjukkan bahwa akal dalam bentuk ini diperoleh dari akal yang berada di luar jiwa manusia, yakni akal pertama yang membuat akal potensial keluar menjadi akan aktualitas. Akal yang berada dalam keadaan aktual nyata ketika ia aktual, maka ia disebut akal yang kedua. Mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan. Dari materi yang telah dipaparkan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Al-Kindi ini merupakan pionir dalam melakukan usaha pemanduan antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu. Ia melempangkan jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd yang datang kemudian. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Al-Kindi telah memainkan peranan yang besar dan penting di pentas filsafat Islam.